Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Arsman Arif dari Forum News Network. Akhirnya Taipan pemilik pengembang besar yakni Agung Sedayu Group Aguan itu buka kartu juga. Ini bahkan kita sebut bukan hanya sekedar buka kartu, tapi juga buka rahasia dan buka borok-borok Presiden Jokowi. Dalam wawancaranya dengan Tempo itu, kita akhirnya sekarang mendapat konfirmasi dari Aguan mengapa para Taipan itu tiba-tiba saja rame-rame kemudian berinvestasi di IKN menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi. Padahal sebelumnya kan disebutkan bahwa belum ada satu investor pun yang masuk ke sana. Nah, sekarang ini Aguan akhirnya buka suara bahwa mereka rame-rame groundbreaking di IKN itu bukan karena mereka tertarik untuk berinvestasi di sana atau mereka tahu bahwa itu akan menjadi investasi yang menjanjikan, bukan, tapi karena itu perintah dari Presiden Jokowi pada waktu itu dan kata Aguan mereka itu harus menjaga jangan sampai Presiden Jokowi itu kehilangan muka. Itu perintah, kami harus menyelamatkan wajah Presiden, kata Aguan sambil terbahak ketika dia wawancara dengan majalah Tempo. Dari pernyataan Aguan ini saja sebenarnya kita tahu apa yang sekarang terjadi ini. Bagaimana konstelasi politik di Indonesia dan bagaimana posisi para Taipan ini. Karena sekarang ini para Taipan atau saya disebut sebagai oligarki itu sekarang ini perannya sangat menentukan dalam kancah politik di Indonesia ini. Saya melihatnya setidaknya itu menyiratkan dua hal. Pertama, Jokowi itu sudah selesai lah, dia sudah ditinggalkan oleh oligarki. Yang kedua, ini mulai terjadi perubahan konfigurasi politik setelah Pramono dan Rano Karno itu memenangkan Pilkada Jakarta. Bagaimanapun juga kan sumber ekonomi terbesar itu ada di Jakarta. Walaupun Jokowi jagoan-jagoannya menang di Pilkada Jawa Tengah, di Pilkada Jawa Timur dan sebagainya, tapi kalau di mata para Taipan ini jelas nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jakarta. Sementara di Jakarta kan terlepas, itu tidak di bawah kendali Jokowi. Nah, kita sekarang bahas satu persatu ya, watak pebisnis, apalagi oligarki ini ya. Mereka itu nggak mungkin lah ngomong seperti itu seperti tadi itu, soal Jokowi tadi, karena itu kan membuka borok Jokowi, itu sangat tabu bagi oligarki, menjelekkan orang yang berkuasa. Tapi itu kemarin ketika Jokowi masih berkuasa ya, kalau sekarang berbeda. Nah, padahal kita selama ini kan menduga-duga Jokowi ini masih powerful banget ya. Ya, tapi dari pernyataan Aguan kita tahu bahwa Jokowi itu nggak seperkasa atau nggak seberkuasa seperti yang kita bayangkan. Karena para Taipan ini, para oligarki ini penciumannya itu atas politik dan atas kekuasaan itu pasti sangat tajam, jauh lebih tajam daripada kita semua. Buat mereka kalau orang sudah nggak punya kekuasaan, ngapain mesti dibelain? Anda pasti akan mendebat saya, kan masih ada Gibran. Nah, soal ini menarik ini. Nanti kita bahas detailnya dan ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Watak utama mereka ini, para pebisnis ini, para oligarki atau banyak juga menyebutnya sebagai para sembilan naga itu gitu. Mereka itu pasti akan merapat pada kekuasaan. Sudah bukan rahasia lagi kan bisnis di Indonesia itu lekat dengan kekuasaan. Perizinan-perizinan seperti Pantai Indah Kapuk, terus yang jadi PSN dan sebagainya itu kan karena mereka punya akses dengan kekuasaan, bukan hanya akses tapi dekat dengan kekuasaan. Dalam kasus tadi investasi di IKN yang disebut oleh Aguan untuk menyelamatkan wajah Jokowi itu kan mereka kemudian mendapat barter ya, tidak gratisan itu, yakni kalau Pantai Indah Kapuk 2 mendapat dapat status sebagai PSN, begitu juga dengan Sinarmas. Sinarmas lebih duluan ini malah karena mereka ini kan sudah menempatkan orang-orangnya di lingkungan Pak Jokowi. Ada yang jadi duta besar, kemudian diangkat menjadi One Team Press, dan kemudian kalau untuk IKN ini kan wakil kepala otorita dari IKN, yakni Doni Rahayu itu adalah dia merupakan eksekutif puncak di Sinarmas Group. Jadi para oligarki ini pada dasarnya mereka itu secara nature-nya ya mereka itu akan selalu mendukung siapapun yang sedang berkuasa. Tapi begitu mereka nggak berkuasa ya langsung ditinggalkan. Nah, watak dari oligarki sekarang ini memang kita mesti beri catatan ini berbeda sekali dengan di era Orde Baru. Sama-sama tetap mengikuti siapapun yang berkuasa, follow the power gitu ya. Tapi kalau dulu zamannya era Orde Baru itu mereka itu benar-benar jadi pengikut yang dikendalikan gitu ya. Pak Harto pada waktu itu betul-betul mengendalikan para oligarki ini. Kalau sekarang mereka itu justru yang mengendalikan penguasa, apalagi di daerah. Wah, itu
Sekarang ini kepala daerah, bupati dan sebagainya itu ya sepenuhnya dikendalikan oleh para pemegang modal ini gitu. Jadi buat Aguan dan kawan-kawan sekarang ini bisa kita sebut juga urusan dengan Jokowi itu sudah selesai. Kalau kemudian dia sudah ditinggalkan oleh pemilik modal, ya makanya saya sebut Jokowi juga selesai. Kenapa? Karena kan rumusnya sederhana saja di Indonesia ini siapa yang berkuasa. Satu yang pemilik sumber kekuasaan sesungguhnya artinya presiden yang sedang berkuasa, yang dia kemudian bisa mengendalikan aparatur sipil negara dan juga aparatur penegak hukum dan militer. Yang kedua mereka yang punya duit gitu ya. Nah, Jokowi sekarang dia sudah tidak punya kekuasaan dan kedua dia sudah mulai ditinggalkan oleh mereka yang pegang duit. Jadi ya sebenarnya Jokowi sudah mulai nggak punya power lagi nih. Tadi itu seperti meminjam ucapan dari Aguan kan katanya waktu itu dia cuma menyelamatkan wajah presiden. Mereka harus menyelamatkan wajah presiden dan dalam waktu itu presidennya itu Jokowi. Saya tadi kan menyinggung ya penciuman politik mereka ini sangat tajam ya. Bahkan kalau ini untuk level-level pilpres, mereka juga tahu siapa yang akan jadi pemenang dan sebagainya, karena mereka pasti juga punya instrumen survei-survei gitu. Dan bahkan mereka ini kan tahu siapa yang akan jadi Panglima TNI, siapa yang jadi Kapolri, siapa yang jadi Pangdam, siapa yang jadi Kapolda. Ini mereka tahu semua. Jadi langkah-langkah mereka itu dituntun oleh pemahaman mereka tentang peta politik dan konfigurasi kekuasaan di Indonesia. Sekali lagi, Aguan itu nggak akan bicara seperti itu, apalagi kepada media yang sekarang ini jadi viral banget, kalau Jokowi itu masih berkuasa gitu ya. Karena orang sekarang menduga-duga Jokowi ini walaupun dia sudah tidak jadi presiden masih berkuasa. Ya, nggak salah juga penilaian itu karena dia bisa menempatkan orang-orangnya di kabinet. Kemudian kemarin cawe-cawenya di pilkada itu masih terhitung sukses, yang gagal ya di Jakarta gitu ya. Sekarang watak yang kedua dari para oligarki ini orientasinya mereka ini adalah ya mereka benar-benar the real homo economicus gitu ya. Mereka itu betul-betul orientasinya ya ekonomi. Mereka tahu di mana sumber uang berada gitu ya. Jadi mereka juga akan deal-deal dengan mereka yang megang kekuasaan di mana sumber keuangan itu ada. Dalam konteks Indonesia ini jelas sumber uang terbesar itu ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, sekarang ini dengan putusan dari KPU yang menyatakan bahwa pasangan Pramono Rano itu menang satu putaran, ini walaupun Ridho itu masih mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi, rasanya Mahkamah Konstitusi nggak mungkin main-main lagi seperti di era Jokowi itu. Mereka nggak mungkin berani, atau bukan nggak berani, kapok lah terus diperalat dengan penguasa. Kalau Jokowi yang cawe-cawe mereka pasti nggak mau, dan sementara Prabowo saya kira mereka tidak akan seperti itu. Karena Prabowo juga pasti punya kalkulasi sendiri dengan Pramono. Nanti kita juga bicarakan gitu ya. Nah, karena itu sekarang ini Jakarta sudah dipastikan lepas dari kendali Jokowi setelah pasangan Pramono Rano yang diusung oleh PDIP plus Anies, itu mesti kita beri catatan seperti itu, yang jadi pemenang. Jokowi boleh mengalahkan Megawati di Jawa Tengah terutama ya. Tapi untuk Jakarta tidak. Dan Jokowi dengan Megawati itu sekarang ini kan sudah jadi musuh bebuyutan, sudah end. Dan seperti dikatakan oleh Hasto, mereka itu sudah dipecat sebagai kader PDIP. Bukan hanya Jokowi, tapi Gibran dan juga Bobi Nasution gitu. Padahal ini kan jelas ya, sumber keuangan itu ada di Jakarta. Ya, jadi para Taipan tuh pasti tahu bahwa untuk deal-deal bisnis itu sekarang di Jakarta ya harus dealnya dengan Pramono dan Rano, CQ, PDIP. Beda kalau Ridho dan Susono yang menang, dan kemudian Jakarta sesuai dengan Undang-Undang DKJ itu menjadi kawasan aglomerasi Jabodetabek Jur. Nah, ini susahnya punya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Itu jadi aglomerasi. Itu kalau Ridho itu yang terpilih, maka Jokowi masih bisa cawe-cawe. Ini melalui Gibran ya. Walaupun nggak sepenuhnya lagi, karena berdasarkan Undang-Undang DKJ itu yang menentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab dan pengelola aglomerasi itu diserahkan nanti kepada Presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo, bukan Wakil Presiden seperti dalam rancangan Undang-Undang DKJ yang digodok di era Jokowi. Jadi dari sejak pembentukan undang-undang saja kan Jokowi sudah mulai lepas itu pengaruhnya. Kalau tadinya kan rancangannya itu bahwa yang menjadi penanggung jawab aglomerasi di Jabodetabek Jur itu adalah wakil presiden, tapi kemudian Balek DPR memutuskan itu diserahkan kepada presiden, dalam hal ini tentu saja Presiden Prabowo. Nah, untuk Jakarta ini perlu dicatat, selain proyek-proyek yang sangat besar di Jakarta nanti, Giant Sea Wall atau apapun, bahkan termasuk juga sekarang ini yang sedang digarap oleh Aguan, yakni Pantai Indah Kapuk 2. Ini kan ada di kawasan Jakarta dan kawasan Banten gitu ya, di perbatasan seperti itu.
itu sekarang nggak bisa ngedealnya, tidak lagi ke Gibran atau ke Jokowi gitu ya. Selain itu perlu dicatat, Guan dan kawan-kawan ini sesungguhnya, nah ini orang mungkin udah banyak yang lupa, mereka ini punya harta terpendam di pantai utara Jakarta, yakni pulau-pulau reklamasi yang pembangunannya sempat terhenti di era Anies pada waktu dia menjadi gubernur. Ini angkanya nggak main-main loh. Pada tahun 2017 itu ya, anggota fraksi PKB Daniel Johan, sekarang masih jadi anggota DPR lagi, itu sempat membuat tulisan dan dia di situ dengan membuat kalkulasi perhitungannya. Karena ternyata kata dia membuat pulau ini, mereka melakukan reklamasi itu jauh lebih murah daripada memberi lahan ganti rugi gitu pada warga ya. Dan nilai keuntungan dari pengembang itu sangat gede di situ. Pada waktu tahun 2017 saja dia menghitung itu kira-kira keuntungannya para pengembang di situ mencapai 560 triliun. Itu bayangin 7 tahun yang lalu ya. Sekarang udah berapa nilainya? Dipastikan Aguan ingin agar harta karunnya yang sekarang terpendam di pantai utara itu kan bisa diangkat kembali ke permukaan dengan nilai yang berlipat. Dan itu ya dealnya pasti bukan dengan Gibran, apalagi Jokowi. Bagaimana dengan Prabowo? Ya jelas sekarang itu para Taipan itu urusannya dengan Presiden Prabowo, kendati masih banyak orang Jokowi di kabinet Prabowo. Tapi saya kira ini nanti ya soal waktu saja, pasti akan banyak ini digeser kan. Sekarang ini apalagi kan banyak sekali orang-orang Jokowi yang dititipkan di kabinet itu, utusan khusus, wamen dan menteri dan sebagainya, banyak yang under capacity gitu ya. Banyak yang melakukan blunder-blunder dan itu ya peluang untuk nggak perlu di reshuffle, mereka langsung mundurkan diri sendiri, termasuk seperti Miftah itu yang dikenal juga sebagai orangnya Jokowi dan Gibran gitu ya. Kalau urusan Jakarta, kendati jagoan dari Koalisi Indonesia Maju Plus yakni pasangan Ridwan Kamil dan Suswono kalah, tapi saya kira buat Prabowo itu tidak terlalu jadi masalah. Ada dua faktor mengapa saya menyebutnya tidak jadi masalah. Pertama, Pramono, Rano itu sudah jauh-jauh hari menyatakan bila mereka terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, itu mereka akan tegak lurus pada Prabowo. Yang kedua, hubungannya Prabowo dengan Ibu Megawati kan sesungguhnya kan cukup baik, sangat dekat. Hanya saja karena ada faktor Jokowi itu kemudian membuat rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati sampai sekarang nggak terlaksana, dan juga kemudian PDIP tidak masuk di kabinet. Tapi begitu Jokowi bisa disingkirkan dari kekuasaan dan pengaruhnya sudah mulai dikikis habis, saya kira Pak Prabowo ini pasti membutuhkan dukungan dari PDIP. Kalau toh nggak masuk, tapi PDIP seperti yang dijanjikan oleh Pramono dan Rano itu tidak akan mengganjal kebijakan-kebijakan Presiden di Jakarta. Dengan kalkulasi seperti itu, pernyataan atau sinyal oligarki yang disampaikan